Akbar Daria, Amira Raisa, Alifa Zulma, Sarah Ratu, Bahir Sila, Fatia Musa, Sufi Alicia, Aida Aisyah, Hafiza Bilqis, Yasmin, Pak, Kalista, Kalista mana? Lina Rayumika, Abdul Majid, Hafiza, Bilal Ibrahim, Gali Sabta, Irfan, Irati, Muhammad Zian Nafriansa, Muhammad Faiz, Muhammad Raki, Muhammad Jepras, Radim Rifka, Rima, Purusima, Tiara, Rizky Ramadan, Nasabila, Jamila, Jaka Fitri, Kasih, siapkan fisik kalian ya, jadi belajar itu jangan tegang, posisinya harus relax, diletakkan, sandarannya harus tepat, jangan belok-belok bengkok, nanti bisa sakit juga. Oke ya, selama pembelajaran ya kurang lebih 1 jam normal ya, bagus, jangan main-main dulu, kita akan belajar hari ini. Dan apabila yang permisi ya, kencing atau kemanapun, kalau bisa ditahan dulu ya. Kecuali kalau sudah tahan baru ini. Oke anak-anak, siapa tunjuk tangan? Minggu kemarin di pelajaran sebelumnya siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa-apa? Masih? Tanda kuasa. Yang lain? Apa? Bacaan? Ya, bacaan guna atau bacaan judul. Ada lagi? Ya, tentang surat Al-Anbiya dan surat Al-Kahfi. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Ya. Nah, sekarang kita akan coba menghubungkan materi yang akan kita pelajari hari ini dengan materi yang kemarin. Kemarin itu kita belajar tentang intinya tentang kejadian alam semesta ini. Alam semesta ini dulunya apa, Azam? Ada sesuatu yang patuh. Kemudian ada dentuman yang besar sehingga terjadi sebuah ledakan, maka bumi dan langit ikut terpisah. Oke, sekarang kita akan membahas materi hari ini tentang apa nih? Ya, mawas diri atau iman kepada malaikat.
kata jujur? Siapa yang tahu? Nah, kenapa kita harus berkata jujur? Ada yang tahu? Kenapa kita berkata jujur? Kenapa? Alasannya kenapa? Menurut kalian apa kira-kira? Kita akan menghubungkan dengan pelajaran sekarang, dengan pelajaran kemarin. Bagaimana sikap kalian kalau misalkan ada teman yang mencoba untuk mencontek pekerjaan kita? Coba tunjukkan. Mbak Boson, kalau ada teman misalkan mencontek ketika ulangan, apa yang kamu lakukan? Ya, larang. Ya, larang dan menegakkan minimal itu ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, nanti setelah Bapak berikan ulasan tentang materi, kita mencoba membuat kelompok ya, kelompok diskusi. Satu kelompok nanti maju mempresentasikan LKPD, yang tidak maju nanti menanggapi atau bertanya atau yang lain. Yang penting setiap kelompok itu ada umpan baliknya. Nah itu. Oke, lanjut. Ya, ke depan ya. Perhatikan tujuan pembelajaran kita. Jadi ibarat kalian berjalan itu pasti ada tujuan. Kalau berjalan tidak ada tujuan, berarti tersesat. Oke, yang pertama itu adalah iman kepada malaikat. Ya. Yang kedua, kamu bisa menunjukkan nama-nama malaikat ya beserta dengan tugas-tugasnya. Kemudian, bagaimana kalian bisa menunjukkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Intinya pembelajaran itu pada praktek dalam kehidupan sehari-hari. Punya ilmu kalau tidak dipraktekkan untuk apa? Kalista? Punya ilmu dan dipraktekkan untuk apa? Siapa namanya? Kamu namanya? Ya? Ada nanya. Untuk apa? Punya ilmu dan dipraktekkan untuk apa? Punya ilmu dan dipraktekkan itu ibarat pohon yang tidak ada buahnya, maka pohonnya ditebang karena tidak ada. Jadi ilmu itu yang penting dipraktekkan ya. Nah, sesuai dengan pada hari ini mawas diri. Nah ini bagaimana kalian beriman kepada malaikat itu dengan menunjukkan kehidupan sehari-hari. Tadi Bapak tanya, kenapa kita harus jujur? Karena jujur adalah sifat dari malaikat benar. Tapi intinya jujur itu apa? Kenapa jujur? Karena kalau kita bohong, ada yang mencatat, ya, mencatat amal kita ada yang mencatat. Apa hubungannya dengan pelajaran kita yang dahulu? Bila penciptaan langit dan bumi dengan iman kepada malaikat, hubungannya apa? Langit itu ada yang menjaga, namanya malaikat. Bumi ada yang menjaga, namanya malaikat. Neraka ada yang menjaga, namanya malaikat. Namanya malaikat Zabaniyah.
Ya, malaikat yang menjaga neraka, yaitu diketuai oleh malaikat Malik, dan ada malaikat yang menjaga aras, itu malaikat yang paling besar. Ya, ya malaikat yang menjaga angin. Oke, anak-anakku sekalian. Ya, coba siapa yang bisa? Silakan. Ada berapa rukun iman? Ya, Mbak Amira. Ada 6. Bagus. Coba, apakah ada makhluk yang tidak pernah berdosa? Jasi sudah, Amira sudah, Pak Ija. Nah, malaikat tidak pernah berdosa, selalu melaksanakan perintah Allah. Dia diperintahkan sujud sampai kiamat sujud. La yasunallah wa ya'maruna ma yu'marun. Wa ya'maluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah berdosa. Pasal beribadah. Yang berdosa itu manusia, sama setan. Setan tidak pernah beribadah. Kalau malaikat selalu beribadah, tidak pernah berdosa. Oke, 3. Kenapa kita tidak boleh mencuri? Angkat tangan. Amira sudah, ya belum? Kenapa tidak boleh mencuri? Tadi sudah Bapak Sidur, Pak. Nah, Rizky, takut dosa. Ya, berarti dia punya iman. Kalau orang dalam hatinya ada takut dosa, apa yang terjadi? Ya, buka aurat kemana-mana. Itu tanda tidak Mengapa kita tidak boleh mencontek? Nilai, apa sudah? Ya, apa namanya? Dwi ya, Dwi Olivia. Kenapa? Takut dosa. Semua takut dosa. Apa dosa? Dosa itu titik. Ibarat ini bersih, nah maka ada titik. Noda hitam. Dan noda ini tidak akan pernah hilang. Ya, tidak akan pernah hilang. Kalau kamu berbuat baik, maka dia akan tertimpa. Tapi masih ada dosanya. Oke, perhatikan gambar berikut. Oke. Gambar ini kira-kira gambar apa? Tunjuk tangan. Lain dulu. Ada di halaman 158. Ya, Kak Sabila ya? Iya, benar. Ini adalah peristiwa nanti gambaran manusia menerima dari amal baik dan amal buruk. Kalau orang mendapatkan catatan dengan tangan kanan, dia artinya dia mendapat orang yang baik. Tapi ketika kamu mendapat catatan di tangan kiri, artinya apa? Ya, naudzubillah min dzalik, silakan. Nah, amal baik sama amal buruk ini apakah ada yang mencatatnya? Siapa malaikat? Ya, malaikat Jibril. Rokib. Bagus. Lanjut. Ya, tunjuk tangan tapi ya. Gambar apa ini? Ya. Bilqis ya. Ya. Ini adalah gambar anak yang mencoba untuk mencontek pekerjaan teman. Nah, ini adalah perbuatan baik apa buruk? Nah. Oke, yuk. Nah, silakan diperhatikan gambar apa ini? Tunjuk tangan. Ya, siapa namanya? Ya. Ayo, yang lain. Coba mati tuh. Mati. Mana mati? Oh, ini. Ini gambar apa sih? Bunga layu. Ini. Bunga melati. Bunga layu apa lagi?
bilang bunga bangkaida? Ini adalah bunga yang jatuh, bunga yang gugur. Ya. Sama seperti manusia, tidak akan selamanya hidup. Pasti ada detiknya kita akan meninggal. Nah, hubungan dengan malaikat apa? Ketika kamu meninggal dunia, ada malaikat yang bertugas menjemput roh atau nyawa. Oke, siapa yang belum pernah dengar kata-kata malaikat? Baik? Baik. Pernah dengar malaikat? Di mana? Kata-kata kamu pernah dengar malaikat itu di mana? Di sini. Di mana kira-kira pernah mendengar malaikat? Nah, Bilgis? Nah, tempat ngaji ada di TV atau di sekolahan ada. Nah, kita sudah tahu malaikat, tapi apa itu malaikat? Diciptakan dari apa tugasnya? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Jadi malaikat itu apa? Makhluk tanpa kebutuhan. Ya, malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Cahaya. Cahaya itu nur. Nur itu cahaya. Dan malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Ya, dia hanya beribadah selama-lamanya. Ada yang sujud, ada yang membaca tasbih, ada yang menjaga pintu neraka, pintu surga. Tapi sekarang kan masih kosong pintu surga. Belum ada penghuninya. Kalau sudah kiamat, orang yang masih meninggal itu masih di alam barzakh, di kubur. Napoi sudah mendapatkan siksa kalau yang tidak baik. Kalau yang tidak baik sudah mendapatkan nikmat dari surga. Sifatnya bagaimana? Sifat malaikat. Siapa yang bisa membaca? Nah, karena malaikat itu tidak diberi nafsu, tidak pernah berdoa. Apa yang diberikan malaikat dia laksanakan, lakukan. Yang menjaga aras, ya. Menjalankan perintah Allah selalu menjalankan. Itu namanya malaikat. Selanjutnya perannya berfungsi sebagai apa? Utusan. Ya. Jadi kamu jangan khawatir ya. Semuanya ada yang ngatur. Masalah kamu besok jadi apa? Gak usah mikir kamu sekarang. Sudah ada malaikat. Apa yang kamu tanam hari ini, itulah yang kamu panen besok. Kamu belajar sungguh-sungguh hari ini, kamu akan pintar di kemudian hari. Dan ingat, setiap yang kamu lakukan selalu dicatat oleh siapa? Malaikat. Oleh malaikat. Oke, ini dalilnya. Jadi dalam Quran itu banyak tentang dalil-dalil malaikat. Coba depan. Yang pertama itu dalil apa? Hadisnya. Baca. Hadis. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, ada riwayat. Nah, ada juga di surat An-Nisa ayat 130. Nah, bahwasanya orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan malaikat Allah itu semuanya sudah ada dan juga akan meninggal mati seperti kita. Kenapa mati? Karena dia adalah
makhluk. Yang tidak mati hanya Allah. Malaikat. Oke. Perhatikan, sekarang kita belajar tentang tugas-tugas dan nama malaikat. Malaikat itu jumlahnya banyak, ya. Banyak sekali. Tapi yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Nah, ini yang wajib. Oke. Nah, 10 ini yang pertama siapa malaikat? Jibril. Bertugas menyampaikan wahyu. Mikail bertugas membagi rezeki, mengatur turunnya hujan. Jadi kalau nanti hujan, tugasnya malaikat siapa? Mikail. Nanti kamu dapat rezeki, tugas siapa? Mikail. Baik dong. Jadi tidak usah khawatir tidak punya rezeki. Selagi kamu masih hidup, aman. Nah, malaikat nomor 3. Bapak tanya, kira-kira malaikat Israfil sekarang sudah bertugas belum? Kira-kira malaikat Israfil sekarang lagi ngapain? Ya, jangan tidur. Malaikat tidak tidur. Dia tidak ibadah. Nah, yang keempat malaikat. Bapak tanya, kira-kira sudah bertugas belum? Sudah. Ada yang bisa ditugasi? Belum. Kita belum ya. Tapi di lain. Bapak tanya, bagaimana kalau di Palembang ada yang meninggal, di Oki ada yang meninggal, kira-kira bagaimana? Ada malaikatnya kan? Jangankan malaikat, sekarang ada zaman canggih kan? Pakai remote lah ya. Tuh. Kosong, black, dasi, oke. Selanjutnya. Nah, apa nih? Nanti ketika kalian meninggal, itu ada malaikat yang bertugas menanyai kita dalam alam kubur. Malik. Ya, Ridwan. Oke, Fatih. Mencatat amal baik dan buruk. Nah, sekarang hati-hati. Di pundakmu ada malaikat yang sedang mengintai kamu. Kamu belajar dah. Kalau tidak belajar berarti malaikat Fatih nama dasar. Faiz belajar. Nah, berarti siapa yang nulis? Amira. Ada kerjakan PR tak? Baik, lagi. Oke, baik dong. Oke, berarti ada 10 jumlah. Penjaga surga siapa? Penjaga neraka? Menurunkan wahyu? Mencabut nyawa? Mengatur rezeki? Mengatur hujan? Meniup trompet? Israfil. Oke. Nah, ini anak-anak. Jadi kenapa kita harus percaya pada malaikat? Agar moral kita terjaga. Jangan kelihatannya puasa ini jangan. Tunjukkan kalau puasa. Nah, ini ya. Kenapa harus iman kepada malaikat? Kesadaran moral.
Jadi walaupun tidak ada orang, malaikat itu pasti ada. Nggak mungkin malaikat tidak ada. Ya, makanya kamu jangan berbuat berdosa walaupun tidak ada orang. Kemudian memotivasi berbuat baik. Karena amal baik, amal buruk itu pasti ada yang mencatat. Siapa itu? Nah, jadi kamu tidak usah khawatir ketika ada yang menzalimi, doakan saja. Jangan dibalas menzalimi, sama saja kamu dosa. Kemudian rasa aman dan berdoa. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan. Coba, kali kesimpulan kita. Benar? Ya, hari dan Yakin kami malaikat sebagai dari itu. ya. Jadi kalian harus yakin atas tugas malaikat itu pasti ada. Ya, bagaimana kita meyakinkan ada malaikat? Bagaimana kita meyakini adanya malaikat? Apa? Kira-kira? Iya. Adanya hujan ini ada malaikat. Karena ada hujan, ada yang mengaturnya. Ya. Allah itu raja, dia punya pengawal. Ya, jadi yang bagian ini itu sudah ada. Oke, selesai materi kita. Kita baca betul. 1, 2, 3. Lautan sabana berbulu angsa, raih lebaran neraka, pendidikan presentasi kita, berkali bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sesuai dengan Bapak beritahu, untuk terakhir kita akan mengerjakan LKPD. Nah, jadi cukup satu meja, 2 orang, 1 kelompok. Ya, silakan kerjakan ini. Ya, nanti yang Bapak duduk maju. Soalnya tidak usah ditulis, langsung ini jawaban ini. Kamu gabung gitu. Kamu jangan sini, belakang. Ya, coba. Di buku catatan boleh. 5 menit. Ya, 2 menit. 5 menit, coba.
Oke. Siapa yang lengkapin dulu? Siapa? Oke, kosong. Yang lain nanti menanggapi ya. Bertanya boleh, menanggapi boleh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan Bacakan satunya, Budi sedang mengikuti ujian akhir sekolah. Teman bangkunya menawarkan kenaikan saat liburan sekolah. Namun Budi memilih untuk menolak dengan mengerjakan kemampuannya sendiri. Kembali masuk di atas, bacakan pernyataan berikut. A. Malaikat yang mencatat nama Budi saat itu adalah karena Budi memilih tidak berbohong, maka malaikat yang mencatat nama Budi saat itu adalah malaikat langit. ya. B. Mengapa Budi tetap jujur meskipun tidak ada Budi? Bukan dengan keyakinan pada malaikat. Karena Budi yakin bahwa jujur adalah sifat dari malaikat, dan jika berbohong akan mendapatkan dosa. Ya. Sekarang dari teman kalian siapa yang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Kami teman-teman. Ada yang nak nanya dah? Ayo, satu boleh, dua boleh. Ya, mati ya. Ayo, kasih. Ayo, siapa yang menanggapi? Ayo, kalau mana masih? Serah. Ya, ganti. Ya, kamu ganti, berdiri. Berdiri. Jalan. Salam dulu. Silakan. Ya, kenapa tidak diterima? Jadi kenapa? Ya, jawab apa? Seperti jawaban dari Wasit, kenapa Budi tidak menerima banyak malaikat itu? Karena Budi berpikir bahwa jujur adalah sifat dari malaikat, maka Budi akan menerapkannya. Oke, bagus. Ada lagi? Angkat tangan ya. Kalau mau bertanya mendengarnya angkat tangan. Jangan angkat tangan. Ada lagi? Lati. Sekian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Oke ya. Alhamdulillah tadi ada perwakilan dari kelompok yang sudah maju. Nah, terakhir Bapak minta dari antara kalian memberikan sebuah umpan balik, ya, umpan balik atau refleksi hasil kegiatan kita pada siang hari ini. Apa yang kamu peroleh tentang pelajaran hari ini, mawas diri, dan bisa juga dihubungkan dengan pembelajaran kemarin. Apa yang kamu dapat, apa yang akan kamu lakukan setelah pembelajaran ini, apakah pembelajaran ini bermanfaat bagi kehidupan kita atau bagaimana. Bapak berikan untuk kalian merefleksi 1 menit. Ya, silakan Gali, berdiri. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, pelajarannya apa yang kamu dapat? Pelajaran hari ini saya dapatkan adalah kita mengenali nama malaikat serta kerjaan malaikat. Terus, apa yang dapat kamu terapkan ke kehidupan sehari-hari dengan pelajaran kita? Apa? Pelajaran sunnah tadi berbohong karena ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Ya. Oke, beri tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Masalah benar salah itu nomor 25. Yang penting kamu sudah berusaha melawan diri kamu untuk malu, ya. Karena malu itu udah tempatnya. Bagus, Gali. Nah, semoga kita doakan jadi profesor. Nih. Ada lagi? Satu orang lagi? Satu orang lagi untuk kesempatan. Ya, cewek boleh? Cewek boleh, cowok boleh, silakan. Ya, udah. Ya, satu orang lagi. Ya, kamu harus berusaha melawan diri kamu. Ya, laki-laki boleh. Oke, Jasi, silakan sendiri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita beriman kepada mereka? Yang mau menjadi bisa berbuat. Ya, terus. Buat duduk, terus lagi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, sekarang Bapak tunjuk. Harus mau apa yang kamu peroleh hari ini. Ya. Bapak ajak. Salam, berdiri. Salam. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kamu peroleh? Malaikat adalah Ya, malaikat diciptakan dari apa tadi? malaikat diciptakan dari cahaya. Ah, Malaikat memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda. Oke. Contohnya, malaikat wakil asli Ya. yang mencatat amal kebaikan dan mencatat amal keburukan. Ya, terakhir, apa yang dapat kamu amalkan di kehidupan sehari-hari? Nah, tepuk tangan.
Intinya jangan berbuat dosa karena ada yang mancat. Oke, anak-anak, pertemuan hari ini alhamdulillah kita sudah selesai, dan di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas lebih lanjut tentang tugas-tugas malaikat. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah.